Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrul ibadah, syahrus siyam, syahrul ladzi unzila fihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar PCM Baraan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan olehnya, kita masih diberikan waktu, walaupun kita sadar waktu di dunia itu sangat-sangatlah singkat, namun tetap harus kita syukuri Bapak Ibu, karena sesingkat apapun waktu, sekecil apapun kesempatan, itu kelak tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Maka mari waktu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk senantiasa meningkatkan ketaatan kepadanya. Dan salah satu upaya kita berupaya meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita kepadanya, itu adalah dengan kita menghadiri majlis-majlis ta'lim. Karena hanya di majlis-majlis ta'lim inilah kita bisa bertambah imannya, kita bisa lebih mantap dalam melangkah, lebih yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu di dalam majlis ta'lim itu akan banyak sekali ayat-ayat Allah yang disampaikan, akan banyak sekali hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas keimanan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, salah satunya surat Al-Anfal, ciri-ciri orang yang beriman itu adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, yaitu mereka yang ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an maka bertambahlah imannya. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para tabi'in, tabi'in wa tabi'in, dan semoga kita kelak juga mendapatkan syafaat Allah dan termasuk golongan hamba Allah yang mendapatkan ridhonya. Bapak Ibu yang hormati, tadi penghantar acara telah menyampaikan bahwa kita saat ini sudah memasuki hari yang ke-17. Dan tadi malam kita melewati apa yang disebut dengan nuzul Quran, malam di mana Al-Quran itu diturunkan kepada hambanya yang mulia, hamba terbaik Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimahullah,
tak terasa kita melaksanakan ibadah puasa di Ramadan sudah setengah perjalanan. Setiap tahun kita berusaha untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Maka izinkan saya pada kesempatan kali ini ya, sedikit kita mengulang kembali tentang keistimewaan, tentang kemuliaan ibadah Ramadan yang barangkali di antara kita masih belum mengetahui secara menyeluruh, atau mungkin masih meragukan, atau bahkan tidak tahu sama sekali kan gitu. Jamaah rahimakumullah, mengapa ibadah puasa di bulan ini disebut dengan ibadah puasa Ramadan? Kata Ramadan itu sendiri Bapak Ibu, secara bahasa itu berasal dari kata romido, yaitu sesuatu yang membakar, yang menghanguskan. Mengapa disebut kata Ramadan Bapak Ibu? Karena biasanya di Saudi Arabia sana atau di Jazirah Arab, setelah waktu Sya'ban itu biasanya cuaca, kemudian keadaan di sana itu sangat panas. Bahkan ada yang mengatakan sampai serasa menghanguskan tubuhnya. Ya. Nah, sebagaimana mereka menggunakan kata ini dengan kata romido tadi. Ya, jadi romido itu menggambarkan kalimat sesuatu yang membakar. Nah, secara harfiah memang kata Ramadan itu adalah panas yang sangat terik dan membakar. Ini. Dan dahulu ketika nama-nama bulan Hijriah ditetapkan, maka bulan ini selalu jatuh pada musim panas yang sangat menyengat di Jazirah Arab. Makanya disebut kata Ramadan. Adapun secara maknawi, para ulama mengatakan bahwa kenapa dinamakan Ramadan adalah karena pada bulan ini dosa-dosa hamba Allah yang beriman dibakar. Ya, sebagaimana api membakar kayu. Nah, jamaah rahimakumullah, ada pendapat lain juga mengatakan bahwa kata Ramadan atau Romedo ini dikaitkan dengan sesuatu yang dapat mengasah pedang di antara dua batu. Jadi ada kegiatan mengasah. Zaman dahulu mengasah itu kan pakai batu ya Bapak Ibu ya. Dalam bahasa Jawa ini ngungkal. Walaupun kalau sekarang di zaman modern mengasah sudah menggunakan stick. Kalau dalam dunia juru sembelih itu ada yang namanya sharpener, ya, ada yang namanya siping apa ya, saya lupa itu Bapak Ibu. Nah, pada hakikatnya Ramadan itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan membakar dosa-dosa hambanya. Bapak Ibu, ini salah satu keutamaan janji Allah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang hormati, lalu berdasarkan dari makna harfiah ini dan maknawi ini Bapak Ibu, maka salah satu keutamaan Ramadan adalah bulan ampunan. Ya. Jadi yang pertama keutamaan Ramadan adalah bulan ampunan. Dan di situ beberapa dalil yang sering populer kita dengar, sering kita mendengar di beberapa media atau bahkan langsung dari para asatidz, para lain. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 38. Di situ Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Jadi ada dua hadis yang hampir sama Bapak Ibu. Yang pertama adalah man shoma Ramadana, yang kedua adalah man qoma Ramadana. Shoma Ramadana ini dikaitkan dengan waktu Ramadan di siang hari, yaitu ibadah puasa yang kita lakukan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, Bapak Ibu hormati, sedikit kita bahas kata shoma dulu Bapak Ibu.
Di dalam Al-Quran ternyata kata soma itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama dia disebut dengan kalimat siam. Yang kedua disebut dengan kalimat saum. Kata siam itu ada 9 tempat atau ditemukan di 9 titik. Salah satunya adalah di surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Di situ ada kata siam Bapak. Berarti salah satunya adalah di surat Al-Baqarah tadi. Tapi ada titik lain. Masih ada 8 titik dengan sebutan kata siam. Tapi ada satu kali Allah menyebutkan puasa itu dengan kalimat saum, yaitu di surat Maryam. Ya, di surat Maryam kalimatnya saum, bukan kata siam. Secara bahasa ini memang dari dasar kata yang sama, tapi secara konteks ternyata beda Bapak Ibu. Kata siam yang muncul 9 kali di Al-Quran itu memiliki makna ibadah fisik, yaitu meninggalkan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi siam itu diartikan dengan ibadah fisik. Dari kapan Bapak Ibu? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pertanyaan saya, yang dimaksud fajar di sini adalah fajar yang seperti apa Bapak Ibu? Apakah kita memulai puasa itu dari terbitnya fajar atau dari azannya subuh? Atau kalau kita melihat dari kata fajar sendiri, disuruh kan ada 2 macam fajar Bu ya. Ada fajar sodik, ada fajar kadib. Nah, sebenarnya jawaban ini dapat kita temukan Bapak Ibu di surat Al-Baqarah ayat 187. Di situ Allah Subhanahu wa taala telah jelas menyebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Jadi batasan sahur seseorang itu sampai ia bisa membedakan mana benang putih, mana benang hitam. Tapi sebentar Bapak Ibu, jangan dimaknai secara tekstual. Karena dulu ada sahabat itu yang memaknai ayat ini dengan tekstual. Jadi ketika masuk Ramadan, beliau melakukan sahur, karena memang pada saat itu tidak ada lampu ya, sangat terbatas penerangan itu. Setiap dia bangun, dia merasa gelap, belum bisa membedakan benang hitam dan benang putih, karena kebetulan dia menyiapkan 2 benang ini di bawah bantalnya. Setiap bangun dia belum bisa membedakan ini, dia makan. Bangun belum bisa membedakan, dia makan lagi sampai matahari terbit. Kemudian dia tanya kepada sahabatnya, saya tadi sahurnya kok agak siang, lah gimana rasanya? Lah bukannya firmannya kan mengatakan sampai kita bisa membedakan benang putih sampai benang hitam, gitu. Maka dijelaskanlah di situ Bapak. Maksud khaytul abyad minal khaytil aswad itu bukan benang yang sebenarnya, tapi maksud ayat ini adalah ketika fajar itu benar-benar menyingsing di ufuk timur. Nah, benang putih itu adalah makna dari sinar fajar yang memancar, sedangkan benang hitam adalah gelapnya malam. Jadi ada perbedaan betul Bapak gitu. Inilah yang disebut dengan khaytul abyad minal khaytil aswad. Maka dapat disimpulkan sebenarnya awal ibadah puasa itu ketika benar-benar fajar sodik itu terbit. Pertanyaannya, apakah waktu subuh kita sudah sesuai dengan fajar sodik? Kira-kira sudah sesuai belum Bapak Ibu? Sesuai ya? Nah, ini Bu, ini cukup menarik. Karena gini, dulu pimpinan Pusat Muhammadiyah pernah kedatangan tamu dari Mesir, seorang ulama besar dari Mesir di Jakarta. Ini kami dapatkan informasi ini ketika kami mengikuti sosialisasi KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi sejarahnya seperti ini Bapak. Ketika ulama ini datang ke Jakarta dan dia mendengarkan azan subuh, beliau kaget. Ini fajar belum muncul kok sudah azan subuh kan gitu ya. Gitu.
Sehingga setelah sholat subuh, beliau menyampaikan ini kepada beberapa pengurus. Ini kayaknya subuh kalian salah ini, katanya gitu. Ya kurang lebih seperti itu bahasanya Bapak Ibu. Lah kenapa? Bukankah subuh itu dimulai ketika fajar shodiq itu terbit? Ini saya lihat belum muncul, tapi kok sudah azan. Maka setelah itu dilakukanlah satu penelitian, satu riset khusus untuk membahas ini Bapak Ibu. Nah, dari hasil riset itu ternyata ditemukan waktu subuh Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia itu berada di titik 20 derajat. Sedangkan fajar shodiq itu terbitnya di titik 18 derajat, lagi agak naik. Berarti ada selisih berapa Bapak Ibu? Ada selisih 2 derajat di situ. Dan setiap 1 derajatnya itu membutuhkan waktu 4 menit. Berarti kalau ada selisih 2 derajat harus nambah 8 menit. Nah, dari hasil riset itu, maka dari pimpinan pusat memberikan maklumat untuk waktu subuh ditambah 8 menit. Nah, sejarahnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Maka kalau di Magelang itu antara jadwal imsakiyah yang diterbitkan oleh Lazismu PDM dengan yang Kemenak mesti akan ada selisih 8 menit di situ Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau di Kementerian Agama menerbitkan contoh di awal Ramadan kan jam 4.25 di tanggal 1 Ramadan. Nah, di imsakiyah milik Muhammadiyah itu jam 4.35 atau mungkin 33 lah, ya 33. Jadi ada selisih 8 menit di situ Bapak Ibu. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian. Ya, maka mungkin bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika umpamanya nyun sewu, walaupun kita tidak meminta ya, seumpama Bapak Ibu kok bangun agak kesiangan, ya sudah mendekati azan subuh. Kalau kita punya keyakinan ini, saya kira tidak masalah, gitu ya maksudnya, ya. Karena memang ayatnya jelas, mulai puasa itu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Jadi mulainya puasa itu adalah ketika terbitnya fajar shodiq. Gitu. Lalu gimana kalau yang sudah-sudah ya antara tetap melaksanakan sholat azannya tetap sama sesuai jadwal, tapi nanti sholatnya baru disesuaikan dengan fajar shodiq tadi. Itu salah satu solusinya kan gitu Bapak Ibu. Nah, Ramadan salah satu keistimewaannya itu adalah di dalamnya banyak Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan yang selebar-lebarnya Bapak Ibu. Ya. Bahkan saking lebarnya Bapak Ibu hormati, saking besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, di situ Nabi kita mengajarkan satu doa yang sangat istimewa. Doanya khusus ketika kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana doanya Bapak Ibu? Allahumma innaka afu tuhibbul afa fa'fu anni. Ya. Mengapa di doa ini Nabi memilih kata afu, al-afu, bukan menggunakan kata al-ghafur, padahal sama-sama mengampuni. Ya. Jadi dari segi maknawi lagi Bapak Ibu, kata al-ghafur dan al-afu ternyata memiliki makna yang berbeda. Kata al-ghafur itu Allah mengampuni hambanya, dosanya diampuni, tapi masih tertulis di catatan amal. Sedangkan al-afu itu Allah mengampuni dosanya hamba-hambanya dan dihapus dari catatan amal. Kan Masya Allah, saking besarnya ampunan Allah di bulan ini Bapak Ibu. Maka sangat-sangatlah rugi orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah ketika selesai bulan Ramadan, karena begitu besar Allah membuka pintu ampunan ini Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya mengampuni dosa-dosa hambanya, bahkan sampai menghapus. Maka ada istilah orang yang keluar setelah Ramadan seperti bayi yang baru lahir, karena benar-benar bersih Bapak Ibu.
Nah ini. Nah, maka ini Bapak Ibu keutamaan yang pertama dari Ramadan. Kemudian jamaah rahimahullah, Bapak Ibu yang kami hormati, keutamaan yang kedua bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana segala amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan ibadah sholat sunnah, ibadah sholat wajib, membaca Al-Quran, sodakoh, bahkan puasa itu sendiri di luar Ramadan, kita mungkin jelas ya, Allah memberikan pahala yang sudah tertera di Al-Quran tadi. Tapi di bulan Ramadan semua amal-amal tadi dilipat gandakan ya, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang di situ adalah hadis qudsi. Allah berfirman bahwa setiap amalan kebaikan dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan, atau yang semisalnya hingga 700 kali lipat ya. Tapi di situ illa siyam, nah, kecuali ibadah puasa. Nah, jadi hadis ini menyebutkan Bapak Ibu bahwa amalan-amalan ibadah, amalan-amalan soleh yang dilakukan di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan ganjarannya, apalagi ibadah puasa sendiri. Karena memang ibadah puasa Allah langsung yang akan mengganjar. Fa innahu li. Jadi ibadah puasa itu satu-satunya ibadah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok langsung? Ini ya, minimal ada 3 alasan Bapak Ibu. Ibadah puasa itu dinisbatkan dengan kalimat fa innahu li. Ibadah puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa ibadah puasa itu ibadah yang dapat memuliakan pelakunya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu ketika menisbatkan namanya kepada suatu benda, kepada suatu tempat, maka benda atau tempat itu menjadi mulia. Contoh, rumah itu biasa aja Bu ya. Tapi ketika ada tambahan Allah, rumah Allah menjadi mulia. Ya, baitun biasa, tapi kalau baitullah menjadi mulia. Ya. Rasul itu biasa, putusan, tapi kalau ada tambahan Allah, Rasulullah, maka menjadi mulia. Maka begitu pun dengan ibadah puasa. Allah menisbatkan ibadah ini kepadanya karena apa? Allah ingin memuliakan orang yang melaksanakan ibadah puasa, dan kemuliaan yang tertinggi bagi orang yang berpuasa, orang yang beriman adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu. Kemudian alasan yang kedua adalah ibadah puasa itu adalah ibadah yang hamba merasa diawasi oleh Allah, itu durasinya paling lama. Ya. Jadi durasi merasa diawasi Allah itu paling lama. Sholat paling 5 menit, sedekah apalagi ketika memberi, baca Quran juga selama kita membaca Quran. Tapi orang berpuasa ini kan merasa diawasi dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Selama itu merasa diawasi oleh Allah. Artinya apa? Ketika orang yang melakukan ibadah puasa ini merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan menjaganya. Dan yang ketiga, ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Orang nggak bisa berbuat riak dengan puasa Bapak Ibu. Sholat mungkin masih bisa ya, sedekah apalagi ya, ada potensi riaknya sangat tinggi. Tapi puasa itu tidak bisa Bapak Ibu. Mungkin secara fisik kita berpuasa, ternyata di belakang ketika orang lain tidak ada, ketika tidak ada yang melihat, nah wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, maka karena 3 alasan ini minimal Bapak Ibu, puasa itu menjadi ibadah yang istimewa. Nah, siam tadi ya, ibadah fisik. Nah, adapun kata saum yang kita temukan di surat Maryam itu lebih ke ibadah ruhiyah. Karena di situ Maryam itu puasanya adalah dengan cara tidak bercakap-cakap Bapak Ibu. Jadi puasa Maryam itu dia diam saja di dalam mihrab, tidak ngobrol dengan orang banyak.
Nah, puasanya Maryam seperti itu. Ya. Maka dapat disimpulkan Bapak Ibu, orang yang melakukan ibadah puasa ketika dia hanya sebatas meninggalkan makan minum saja, maka dia baru sampai tingkatan siam, ibadah fisiknya. Dan belum tentu dia sampai tingkatan saum, yaitu menjaga lisannya. Gitu. Karena saum itu juga dia bukan hanya menjaga fisiknya, tapi bagaimana dia lisannya juga dijaga, tidak berkata-kata zur yang sia-sia atau lain sebagainya Bapak Ibu. Maka dapat disimpulkan orang yang berpuasa siam belum tentu sampai tingkatan saum. Ketika dia tidak bisa menjaga perkataannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian keistimewaan ibadah atau keistimewaan Ramadan yang selanjutnya Bapak Ibu adalah bahwa selama bulan Ramadan kita berpeluang dijauhkan dari setan laknatullah alaih. Rasulullah pernah bersabda seperti ini Bapak Ibu. Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sulsilatis syaiton atau syayatin. Jadi ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabal jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Makanya kenapa Bapak Ibu ketika memasuki bulan Ramadan itu rasa-rasanya kita itu berada di surga. Begitu nikmat Bapak Ibu ya. Masjid banyak, orang yang melaksanakan ibadah. Kemudian ketika bertemu dengan orang lain bisa menjaga sikap. Biasanya kalau ngomong ya asal ceplas-ceplos, gibah, ngomong kayak uang, tapi Ramadan dijaga. Ini kan beberapa pelajaran yang diberikan Ramadan kepada kita Bapak Ibu. Dari Ramadan itu kita belajar minimal mengurangi 4 hal. Bapak ya, dari Ramadan kita belajar minimal mengurangi 4 hal. Yang pertama adalah qillatut ta'am. Kita mengurangi makan di Ramadan itu. Jadi yang biasanya mungkin makan kita sehari 3 kali, maka menjadi 2 kali. Biasanya kita makan itu harus papak gitu Bu ya, harus lengkap. Kalau sekarang istilahnya MBG itu ya, makan bergizi. Itu Ramadan bagaimana kita bisa menjaga? Kenapa? Kadang Bapak Ibu dari puasa Ramadan kita bisa belajar tentang makna kehidupan di dunia. Orang itu kan kalau di dunia hampir sama ketika kita puasa Bapak Ibu. Pas puasa pengennya makan ini, sehingga apa yang dilihat dibeli semua. Ya, dibeli semua itu. Tapi ketika sudah azan maghrib buka, baru makan 1-2 macam sudah kenyang, sudah merasa puas. Dan yang lainnya udah nggak kelirik Bapak Ibu. Maka begitulah dunia Bapak Ibu. Bayangkan ya, kita puasa selama 13 jam. Dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari itu hanya selesai dalam kurun waktu 3 menit 5 menit ketika buka. Ya, itulah kenikmatan dunia yang sebenarnya Bapak Ibu. Sangat-sangat sebentar. Nah, pelajaran Ramadan yang bisa kita dapat mengurangi itu yang pertama itu Bapak Ibu, mengurangi makan. Yang kedua, qillatul kalam. Di Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk mengurangi berkata-kata. Oke. Qillatul kalam. Jadi jangan sampai kita masuk Ramadan itu yang sebelumnya mulut tidak ada remnya, artinya sering ngomong aja gitu, tapi pada saat masuk Ramadan kok tidak ada perbedaan. Berarti pelajaran Ramadan belum sampai kepada dirinya. Karena Ramadan mengajarkan kita qillatul kalam. Mengurangi perkataan. Ya. Jadi kalau ibu biasanya kan ada riset mengatakan laki-laki itu sehari itu
berkata-kata atau mengucapkan 5 sampai 6.000 kata. Itu laki-laki. Sedangkan perempuan sehari itu bisa mengucapkan 25.000 kata per hari. Berarti kan harus banyak ya. Karena emang fitrahnya macam itu ya Bapak Ibu. Bahkan dia mengatakan salah satu cara supaya perempuan itu sehat adalah cerewet katanya. Karena kalau nggak cerewet perempuan itu wah potensi sakitnya besar sekali gitu ya. Karena memang wanita itu yang sewu itu adalah makhluk perasaan. Nah, perasaan ini tidak boleh dipendam Bapak Ibu. Karena kalau dipendam ini jadi penyakit katanya. Maka harus selalu diutarakan. Gitu. Maka jangan kaget Bapak Ibu ya, ketika ngadai garwo atau mungkin punya anak perempuan kok cerewet, berarti dia sehat Bapak Ibu. Kalau sudah mulai diam, nah ini ya, tanda-tanda sakit ini. Tapi selama Ramadan Bapak Ibu, orang yang banyak bicara itu diajarkan untuk menguranginya. Yang ketiga, qillatul manam, mengurangi tidur. Ya Bapak ya. Kita di Ramadan itu diajarkan untuk mengurangi tidur. Jadi yang biasanya mungkin Bapak Ibu tidur itu mulai jam 8, habis sholat isya langsung tidur, maka ini diminta untuk mengurangi. Ditambahi sholat tarawih, ditambahi tadarus Al-Quran. Nanti jam 2 sudah bangun lagi sholat tahajud. Nah seterusnya. Akhirnya mengurangi tidur, bukan memindahkan waktu tidur. Kenyataannya kan malah memindahkan waktu tidur Bapak ya. Biasanya tidurnya di malam hari, sekarang pindah. habis kuliah subuh kayak gini sampai rumah, libur, tidur lagi ya ini. Jadi mengurangi tidur Bapak Ibu, bukan memindahkan waktu tidur. Ini pelajaran dari Ramadan. Dan yang keempat Bapak Ibu, Ramadan juga mengajarkan kita untuk mengurangi qillatul inam, mengurangi bergaul dengan manusia. Maksudnya Bapak Ibu, harapannya kalau selama 11 bulan yang lalu kita sudah banyak bercengkrama dengan manusia, iya 1 bulan ini khusus kita tuh beruzlah, bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu Bapak Ibu. Ya. Bukankah Allah itu Maha Pencemburu? Ya. Allah kan Maha Pencemburu Bapak. Saking cemburunya ketika ada hambanya yang menduakannya itu kan tidak diampuni. Kan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang menduakannya itu. Berarti kan ini Allah Maha Pencemburu Bapak Ibu. Nah, masa sudah diberikan 11 bulan lamanya untuk silakanlah kamu untuk sesama manusia. Allah hanya minta 1 bulan saja, kok kita masih tidak mengurangi bergaul dengan manusia tapi lebih banyak bercengkrama dengan Allah, malah masih sama saja Bapak Ibu. Maka harapannya Ramadan itu kita mengurangi pergaulan dengan ya nongkrong lah bahasa kita ya, mengurangi nongkrong dengan orang lain, dengan manusia, tapi lebih banyak kita beruzlah, bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, salat kalau bisa bagai setelah nanti waktu salat duha, kemudian waktu sebelum waktu sholat fardu kita sudah datang ke masjid. Intinya apa? Kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Bapak Ibu, 4 pelajaran dari Ramadan tentang mengurangi hal-hal yang baik. Semuanya baik, tapi kita diajarkan untuk mengurangi. Nah, keistimewaan Ramadan yang ketiga itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kita untuk dijauhkan dari setan. Karena memang setan itu Bapak Ibu, ya, itu kan salah satu musuh kita yang harus dijauhi. Jadi musuh manusia kita ini Bapak Ibu ada 2. Yang pertama adalah setan, yang kedua adalah nafsu. Mengapa ibadah Ramadan itu dilakukan dengan ibadah puasa? Karena puasa ini untuk mengikat nafsunya Bapak Ibu. Sedangkan setan ini gak diikat, maka Allah yang mengikatnya, dibelenggu oleh Allah. Kalau Bapak Ibu pernah membaca kitab karangan Imam Ghazali, nama kitabnya adalah Mukasysyafatul Qulub. Di situ dalam kitabnya Imam Ghazali menyebutkan bahwa
ketika Allah menciptakan nafsu, ya, kemudian ditanya, wahai nafsu, siapa kamu? Di situ nafsu mengatakan, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Lah, nggak sopan nih, ditanya Allah kok kayak gitu, aku, kamu. Nah, dengan jawaban ini, maka nafsu dihukum oleh Allah, dilempar ke neraka selama 1000 tahun. Setelah itu diangkat, ditanya lagi, siapa kamu? Jawabannya masih sama, Bapak Ibu. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Wah, lempar lagi ke neraka. Sampai yang ketiga kalinya dia dilempar ke dalam neraka kelaparan, atau bahasanya tuh dibuat lapar nafsu tadi. Bukan hanya dibakar, dibuat lapar. Nah, karena lapar inilah baru nafsu ini takluk. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tanya, siapa kamu? Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Baru gitu, Bapak Ibu. Maka cara terbaik untuk menaklukkan nafsu adalah dengan puasa. Tapi masalahnya yang ditaklukkan hanya satu musuh kita, Bapak Ibu. Sedangkan musuh yang satunya masih berkeliaran. Maka yang keliaran inilah oleh Allah dibelenggu ketika masuk bulan Ramadan. Maka jangan sampai justru malah kita yang membuka belenggunya. Naudzubillah. Maka kalau panjenengan Bapak Ibu kok bertanya, tapi kok kenapa di bulan Ramadan kok masih ada kemaksiatan? Di bulan Ramadan kok masih ada banyak sekali kejahatan? Karena bisa jadi ya mereka itulah yang membuka belenggu setan itu sendiri, Bapak Ibu. Ya. Padahal di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana setan dibelenggu. Jamaah rahimahullah. Kemudian keutamaan atau keistimewaan Ramadan yang keempat, Bapak Ibu hormati, adalah Ramadan mempercepat terkabulnya doa. Jamaah rahimahullah, bukankah ayat Al-Qur'an yang membahas tentang Ramadan itu kan dari ayat 183 sampai 187. Ya. Nah, di ayat 186-nya di situ khusus tentang masalah doa. Ya, jadi 183, 184, 185 ini satu runtutan tentang Ramadan, bahkan penjelasannya termasuk dengan rusuh-rusuhnya. Nah, di ayat 186-nya di situ Allah khusus untuk membahas tentang doa. Gimana bunyinya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakanlah kepada mereka, aku ini dekat. Nah, dekat kan jelas gue. Ujibu da'watat da'i da'ani. Allah senantiasa mengabulkan, menjawab setiap panggilan, setiap permohonan yang dimohonkan kepadanya. Gitu. Ya. Ini kan ayat penegasan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat terkabulnya doa kita. Makanya kenapa di bulan Ramadan kita juga dianjurkan untuk sering-sering memperbanyak doa. Baik doa untuk memohon ampunan, atau ada doa lain yang Nabi ajarkan tentang memohon surga. Ya. Gitu. Kan ada tuh ya doa yang mana kan apa? As'alukal jannata wa'udzubika minan nar. Ini juga salah satu doa yang diajarkan Nabi ketika kita masuki bulan Ramadan. Berarti apa? Doa yang dipanjatkan bulan Ramadan ini adalah doa yang dapat mempercepat terkabulnya doa itu sendiri, Bapak Ibu. Ya. Apalagi dalam 24 jam ini ya, doa-doa itu termasuk doa yang mustajabah. Orang berpuasa, selama puasa doanya diijabah. Nanti apalagi sudah mendekati menjelang buka, ini juga waktu mustajabah. Malam ya, setelah ketika masuk sepertiga malam, ini juga waktu mustajabah. Banyak sekali waktu-waktu mustajabah, Bapak Ibu, di bulan Ramadan. Maka mari ya, adanya Ramadan ini, Bapak Ibu, kita perbanyak untuk berdoa. Ya, ini beberapa keutamaan atau keistimewaan Ramadan, Bapak Ibu. Oke. Kemudian selain keistimewaan itu, Bapak Ibu,
ternyata Ramadan juga menyimpan beberapa fakta. Fakta-fakta tentang Ramadan tadi saya sebutkan ya. Yang pertama adalah Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Bapak Ibu, di surat Al-Baqarah ayat 184 85 ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Jadi kalau hari ini kita sudah masuk ke bulan hari yang ke-17, maka inilah ya Al-Qur'an itu diturunkan. Bapak Ibu, Pak, Bu, mau tahu orang yang paling beruntung selama Ramadan itu siapa aja? Ya, yang mendapat ampunan lagi. Berbicara untung rugi Bapak Ibu, kalau dalam dunia perdagangan kan wajar ya. Tapi ini ada Bapak Ibu, seseorang yang dijamin keuntungannya tapi tidak bakalan rugi. Bahkan beberapa ulama mengatakan inilah orang yang beruntung yang sesungguhnya di bulan Ramadan. Siapakah itu? Nah, ini ada di surat Fatir ayat 29 Bapak Ibu. Di surat Fatir ayat 29, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina yasluna kitaballah." Yang pertama, ya, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, berarti membaca Al-Qur'an. Ya. Wa aqamus shalah, dan yang mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka yang senantiasa menginfakkan dari sebagian rizki yang diberikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Berarti boleh Bapak Ibu ya, infak secara terang-terangan tuh boleh. Panjenengan ada open donasi gitu Pak ya, ngundang siapa kemudian diserahkan infak secara terang-terangan itu boleh. Nah di sini yarjuna tijaratan lan tabura. Nah itu sesungguhnya orang-orang tadi Bapak Ibu, yang pertama apa? Yang senantiasa membaca Al-Qur'an, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menginfakkan sebagian rezekinya. Mereka itu yang bertransaksi dengan Allah, transaksi yang tidak bakalan rugi. Berarti apa? Untung. Maka Bapak Ibu, kalau kita memang benar-benar mau untung selama Ramadan ini Bapak Ibu, minimal 3 hal ini kita lakukan. Ya, baca Quran, senantiasa mendirikan sholat, dan juga menginfakkan sebagian harta kita. Kalau bisa malah apa Bapak Ibu? Khususnya yang ketiga, menginfakkan ini kita benar-benar ada target melebihi seperti biasanya. Yang saya Bapak Ibu, ada yang sudah menyiapkan untuk hari raya? Ada Bapak ya? Kira-kira hari raya itu cukup nggak Bapak Ibu dengan 150.000? Nggak cukup ya? Nggak cukup ya? 300 Bu, cukup mboten? Tetap nggak cukup Bapak Ibu. Ya. Tapi banyak orang yang untuk menyiapkan hari raya tuh bahkan sampai berjuta-juta Bapak Ibu. Padahal dia belum tentu sampai ke hari raya. Ini kan nggak pasti Bapak Ibu. Ada sesuatu yang lebih pasti Bapak Ibu. Apa? Kematian. Kematian pasti. Tapi jarang sekali orang yang menyiapkan kematiannya seperti dia menyiapkan kehidupannya. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya orang yang maunya Ramadan itu kalau infaknya aku di luar Ramadan biasanya infak 1.000, sekarang tak 5.000 per hari contohnya. Berarti kalau 5.000 per hari sebulan berapa Bapak Ibu? 150 Bapak Ibu. Masa buat lebaran aja nggak cukup kok malah buat kematian cuma 150, kan lucu ya. Padahal ini pasti kematian tuh Bapak Ibu. Setelah kematian kita Bapak itu lebih lama daripada kehidupan kita Bapak Ibu. Contoh, Imam Syafi'i itu Bapak Ibu usianya kan hanya sekitar 68 tahun Bapak Ibu ya. Usianya hanya 68 tahun, tapi wafatnya beliau
Sampai sekarang berapa ratus tahun Bapak Ibu? Hampir 800 tahun. Berarti kan beliau di alam barzakh itu 800 tahun. Sedangkan di dunia hanya 68 tahun. Nah, kenapa kita kok lebih mudah, lebih ringan, tidak eman untuk menyiapkan yang 68 tahun tok itu Bapak? Padahal alam barzakh itu lama sekali. Ya. Buktinya tadi, ya, sehari cuma 5.000, satu bulan 150.000. Harusnya Bapak Ibu, idealnya kalau kita persiapan untuk hari raya itu sampai 1 juta, minimal ya untuk kematian kita ya 1 juta biar sama kan gitu Bapak Ibu. Wah, tanggung Pak, ya, tanggung Mas, tiwas hari pertama ya meng 1.000, 2.000, 5.000 gitu ya. Ya mungkin masih ada sisa waktu ini Bapak Ibu, langsung jor-joran. Kenapa? Karena kita sadar, kita yakini ternyata alam barzakh itu lebih lama daripada alam dunia Bapak Ibu. Bayangkan kita menunggu lebih dari waktu hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kita yang mungkin sudah lama meninggal, ya 60 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu. Bayangkan Bapak Ibu 100 tahun di alam barzakh itu ngapain? Kalau kita dapat nikmat kubur, alhamdulillah nggak merasa lama itu Bapak Ibu. Bahkan kita malah senang. Oh nggak apa-apa lah nunggu lama, toh fasilitasnya luar biasa, ya enak. Tapi coba kalau kita mendapatkan siksa kubur, wah ini kan mesti merasa lama banget Bapak Ibu. Sehari seperti sebulan, sebulan seperti setahun dan seterusnya. Pertanyaan kita, apakah kita dapat menjamin ketika di alam barzakh itu kita mendapatkan nikmat kubur? Kalau ternyata selama di dunia aja kita sering eman-eman untuk infak sedekah itu Bapak Ibu. Ketoknya besar ya, wah 5.000 gede om, biasanya main 1.000, biasanya cuma 2.000, saya tak 5.000, tak 10.000. Ternyata kalau pas dihitung 1 bulan ketemunya 150.000, 300.000. Nah ini nek bodohnya main entok. Napa Bapak Ibu 300.000 itu? Kelambi ngerong stel kan gitu ya. Belum kembang mejone ya, belum toplesannya dan sebagainya, kan itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu hormati, mari bulan Ramadan ini kita gunakan untuk benar-benar beramal. Kenapa? Ya tadi disebutkan Bapak Ibu. Ya, 3 golongan yang benar-benar beruntung di bulan Ramadan itu mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya. Nah, Bapak Ibu hormati, ya itu fakta. Ya, sebenarnya masih ada beberapa fakta Bapak Ibu, tapi kok sudah jam 6 kurang 5 menit Pak ya. Ya, maka mungkin saya sepil aja Pak ya, nggak usah diperjelas. Yang kedua tentang fakta Ramadan itu adalah selain bulan di mana Al-Quran diturunkan, Ramadan itu sendiri juga masuk ke bagian rukun Islam. Ya, hadisnya jelas, buniyal Islam ala khams. Islam itu didirikan dengan 5 perkara, 5 rukun. Salah satunya adalah shauma Ramadan. Puasa Ramadan, jelas itu ya Bu, puasa Ramadan. Jadi Ramadan itu bagian dari rukun Islam. Yang ketiga adalah puasa bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Tadi saya sudah menyampaikan Bapak Ibu ya, di dalam Al-Quran ada kalimat siam dan saum. Maka kalau orang yang hanya menahan lapar dan dahaga, dia baru sebatas melakukan ibadah siam saja ya. Tapi bagaimana dia juga bisa menjaga lisannya, hatinya, bahkan sampai pikirannya untuk tetap terjaga agar tidak merusak ibadah puasa itu sendiri. Dan yang keempat, di dalam Ramadan nanti akan ada malam Lailatul Qadar. Tapi jangan tanya Bu ya, jangan tanya malam Lailatul Qadar kan malam ganjil. Kira-kira malaikat ini melu Muhammadiyah atau pemerintah ya kan gitu. Gak usah tanya itu Bapak Ibu, itu wallahualam bisawab. Biarkan Allah, karena Allah Maha mengetahui. Gak usah tanya-tanya yang aneh-aneh itu ya. Karena apa? Kan yang Muhammadiyah udah ganjil kok yang pemerintah urung ganjil gitu ya. Kira malaikat melu endi kayak gitu. Tidak Bapak Ibu ya. Insyaallah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu oleh Allah sudah benar-benar dipersiapkan bahkan dari sebelum Ramadan itu datang Bapak Ibu. Ya. Makanya kenapa ketika menjelang Ramadan ada doa yang diajarkan, yaitu Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kemudahan dalam segala macam
perbuatan baik. Harapannya apa Bapak Ibu? Selama Ramadan kita benar-benar dimudahkan dalam berbuat baik, dimudahkan untuk bangun malam, dimudahkan untuk membaca Al-Quran, dimudahkan untuk berinfak sedekah. Gitu. Watarkal mungkarat, kan kita juga dikuatkan ya Allah untuk meninggalkan semua kemungkaran. Jadi harapannya ketika masa Ramadan, kemungkaran-kemungkaran yang bisa jadi mungkin dilakukan di luar Ramadan bisa kita tinggalkan Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah manfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mendapatkan ibrah dari apa yang saya sampaikan, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup dengan sama-sama alhamdulillah dan wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum billahi fi sabiqal khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.